Assalamualaikum Sobat Cilik kelas 3. Sehat semuanya kan? Jumpa lagi dengan Bu Ella dalam video pembelajaran SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan. Kali ini kita akan belajar tema 3 tentang benda yang ada di sekitar kita. Ya, materi ini termasuk dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sobat Cilik, tahu nggak sih apa yang dimaksud benda? Manusia, hewan, tumbuhan, ini merupakan benda. Kemudian ada batu, gelas, dan buku, ini juga disebut benda. Sobat Cilik, bisa nggak ya melihat perbedaannya? Coba sekarang kita lihat. Manusia, hewan, dan tumbuhan ini adalah benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan buku ini adalah benda mati. Lalu apa sih pengertian dari benda? Ya, benda ini merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Massa atau berat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, gelas, dan buku itu bisa menempati ruang. Benda-benda tersebut juga dapat ditimbang beratnya. Nah, bagaimana membedakan benda dan bukan benda? Sekarang kita lihat. Apakah cahaya juga termasuk benda? Lalu, bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas ini tidak menempati ruang dan ternyata tidak bisa ditimbang beratnya juga loh Sobat Cilik. Jadi, cahaya dan panas ini bukan merupakan benda. Coba sekarang kita amati gambar berikut ini. Ada panas api unggun, ada minyak goreng, ada cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Menurut Sobat Cilik, mana sajakah yang bukan benda? Yuk kalian lingkari di buku kalian masing-masing. Ada yang sudah tahu? Ya, betul sekali. Yang bukan benda diantaranya panas api unggun, cahaya lampu, kemudian suara. Panas api unggun, cahaya lampu, dan suara ini tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Maka ketiga tersebut tidak atau bukan merupakan benda. Alhamdulillah ya, Sobat Cilik semuanya sudah dapat membedakan benda dan mana yang bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda memiliki warna, bentuk, dan ukuran tersendiri. Benda dapat dibedakan berdasarkan sifat fisiknya. Di antaranya warna benda, kemudian bentuk benda, ukuran benda, dan wujud benda. Berdasarkan ukurannya, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada juga yang panjang, serta ada yang pendek. Berdasarkan bentuk benda, benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ya, coba kita lihat di sekeliling kita. Ada yang bentuknya lingkaran,
ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya persegi atau kotak, kemudian bentuk prisma, persegi panjang, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan warna, benda ini memiliki beragam warna. Coba kita perhatikan benda-benda berikut ini. Ada yang warnanya ungu, biru, orange, kemudian ada warna lain juga ya, kuning, merah, hitam, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada benda padat. Di sini Bu Ella mencontohkan dengan batu. Kemudian ada benda gas. Bu Ella mencontohkannya dengan balon yang di dalamnya berisi gas. Kemudian yang ketiga ada benda cair. Bu Ella mencontohkannya dengan air laut. Kemudian sobat cilik, berdasarkan bahan pembentuk benda, yang pertama benda yang terbuat dari kayu. Contohnya ada meja, kursi, pensil, dan yang lainnya. Sifat bahan dari kayu ini keras, kuat, namun mudah dibentuk karena bisa digergaji ya. Kemudian dan dibentuk bentuk yang lainnya. Kemudian sifat yang kedua tahan lama, tidak tahan api, dan tidak tahan terhadap serangan serangga. Kemudian benda yang terbuat dari kertas. Ya, ada contohnya buku, kertas lipat, tisu, layang-layang, dan masih ada contoh banyak yang lainnya ya sobat cilik. Sifat bahan dari kertas ini yang pertama adalah mudah menyerap air, kemudian tipis dan mudah robek. Yang terakhir tidak tahan terhadap api. Benda yang ketiga terbuat dari plastik. Sifat bahannya tidak mudah menyerap air, ringan, tidak mudah pecah, lentur, mudah dibentuk, transparan atau tembus pandang. Banyak sekali contohnya benda-benda plastik yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah benda yang terbuat dari kaca. Sifat bahan dari kaca ini wujudnya padat, terus kemudian kuat dan tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, dan tidak menyerap air. Selanjutnya, benda yang terbuat dari logam. Nah, di sini Bu Ella contohkan dengan uang receh, kemudian sendok dan garpu ya, dan bahan dari besi. Sifat bahannya ini yang pertama, sebagian besar logam ini berbentuk padat, kemudian keras, kuat, tidak lentur, dan tidak menyerap air. Dan yang paling utama ini tidak mudah terbakar oleh api. Kemudian yang terakhir ya, ini adalah benda yang terbuat dari karet. Tentunya kita bisa melihat contohnya, di situ ada ban, sepatu, sandal yang terbuat dari karet. Sifat bahannya ini kuat, lentur, dan elastis. Kemudian tidak tahan terhadap api, jadi gampang meleleh jika dipanaskan, dan tidak tembus air. Nah, sobat cilik, kalian sudah mengetahui pembahasan mengenai benda ya. Sekarang coba kalian lengkapi bagan berikut ini seperti yang ada di buku kalian masing-masing. Bahan pembentuk benda ini terdiri dari kaca, kayu, kertas, dan plastik. Kalian lengkapi sifat bahan dan contoh bendanya. Yang perlu dilengkapi adalah benda yang dari kaca. Nah, kemudian ini ada yang kurang lengkap ya sobat cilik, kalian lengkapi. Kira-kira yang belum dituliskan benda dari apa ya?
Nah, ada 2. Ya. Kemudian soal yang berikutnya adalah kalian jawab, nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing atau bisa juga ditulis di modul langsung ya. Pertanyaannya adalah